Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali bersama doa malam di Jumat hari ini 14 Februari, hari Valentine. Selamat merayakan hari Valentine semuanya, Tuhan diberkati. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas, Bapak Ibu. Kasih setianya dahulu, sekarang, dan selamanya tak pernah berkesudahan. Amin. Kita nyanyikan pujian semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami akan memulai meninggikan menyembah nama-Mu Tuhan.
Glory, glory, glory. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran kami persembahkan bagi Ibu Bapak. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama malam hari ini, Tuhan. Kami ucapkan syukur atas kemurahan anugerah belas kasih-Mu, Tuhan. Kau masih memberi kesempatan untuk kami meninggikan nama-Mu, untuk kami datang di tahta-Mu yang kudus. Mari Bapak, jamah kami satu persatu di dalam nama Yesus. Kuduskan kami satu persatu, Bapak. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami, kebiasaan kami yang tidak berkenan padamu. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terutama kami serahkan hamba-Mu yang sudah bertugas malam hari ini. Kau berkati Tuhan, berkati dan berkati Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu yang tugas hari Minggu besok, Tuhan. Baik yang terima tamu sampai yang Tuhan ada di mimbar menyampaikan firman Allah. Singer, song leader, tim musik, seluruhnya, tim doa, kami letakkan di mezbah-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Jamah satu persatu, kuduskan satu persatu apa yang kami buat supaya menyenangkan hati-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau hadir di tempat ini mengurapi kami semua, terutama 3 generasi Tuhan di ibadah Mandarin. Kami letakkan dalam tangan Tuhan. Jangan ada satupun yang meninggalkan Kau ya Tuhan, tapi biar semua bersemangat di dalam Kau. Terima kasih Bapak, semua kegiatan yang ada di ibadah Mandarin kami letakkan dalam tangan Tuhan, terutama untuk persembahan Rakerda besok hari Selasa tanggal 18. Kau sertai Bapak tim yang sudah dilatih Tuhan, terlebih beri cuaca baik Bapak, jangan turun hujan, jangan turun angin dan lain sebagainya Tuhan. Beri cuaca yang baik biar semuanya tetap bersemangat di dalam Kau atas pertolongan, anugerah, kebaikan, kemurahan Allah. Terlebih kesempatan indah ini kami dukung doa untuk Bapak Tobias. Tuhan sudah lama tidak datang ibadah, Kau jamah dia di dalam nama Yesus. Beri kesempatan sehat, pulih sempurna Bapak, sehingga mereka bisa beribadah kembali. Demikian juga Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan yang ada di ibadah Mandarin, baik kegiatan yang ada di DPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Biar Roh Allah bekerja lebih lanjut Bapak, membangun, memperbaiki keberadaan kami satu persatu. Karena Engkau tahu Bapak, hidup ini milik-Mu, Bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Itu sebabnya tolong kami satu persatu, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, seluruhnya kami taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah semuanya Tuhan, Tuhan, dilawat oleh-Mu dari Sabang sampai Merauke. Kau jamah satu persatu, terlebih Tuhan, haleluya, pemerintahan Republik Indonesia Bapak Prabowo dan Gibran dengan seluruh aparat negara yang ada, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, seluruhnya di seluruh tanah air, dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tolong bantu Tuhan Bapak Prabowo untuk membersihkan segala yang tidak berkenan kepada Allah, terutama korupsi yang besar-besaran, supaya cepat diselesaikan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Lawat Indonesia ini Bapak, beri keamanan di mana-mana sehingga anak-anak-Mu tetap bebas berbakti kepada Tuhan. Itu sebabnya kegerakan kuasa kegelapan bentuk apapun, baik teroris, baik Tuhan begal dan lain sebagainya, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan di jalan-jalan, di mana saja ada roh jahat yang bergerak Tuhan, Engkau hadir di sana dalam nama Yesus. Beri kelepasan Bapak, sehingga mereka sadar dan bertobat Bapak. Kau tahu Tuhan,
Kalau negara tidak aman, anak-anakmu Tuhan tidak bebas untuk berbakti padamu. Itu sebabnya topang seluruh Tuhan umat ciptaanmu yang ada di negara ini, terutama yang belum mengenal Engkau, beri kesempatan percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur kiranya Tuhan sendiri mengurapi kami semua yang hadir saat malam ini. Hamba-Mu yang Kau persiapkan sampaikan firman Allah, Tuhan kiranya otoritas Allah turun atas hamba-Mu sehingga pemberitaan firman menjadi berkat buat setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan pengumuman singkat saja bahwa besok hari Minggu akan tetap diadakan latihan kur untuk Rakerda. Ya, mengingat besok hari Minggu adalah latihan kita yang terakhir, saya harap semua yang akan ambil bagian melayani untuk acara Rakerda Selasa malam tidak ada yang tidak hadir. Ya, karena kita masih harus banyak belajar mengenai latihan gerakan, belum lagi lagu. Kita harus mempersembahkan 2 lagu yang kita latih hanya dalam waktu singkat. Jadi saya mohon besok Minggu yang akan melayani untuk kur di acara Rakerda jangan ada yang tidak hadir. Ya, minggu depannya lagi tanggal 23 kita sudah masuk latihan untuk kur perayaan Paskah Magdalena. Ya, tadi sedikit disinggung sama pemimpin pujian bahwa hari ini hari apa? Valentine. Iya, artinya itu kurang baik sebetulnya Bapak Ibu. Ya, jadi saya lebih suka dengan kata hari kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kasih sayang ini kan banyak macam. Ya, apakah hanya dengan pasangan kita? Halo? Apakah dengan merayakan itu hanya dengan orang yang jadi pasangan kita? Orang tua? Boleh. Ya, saya juga mengalami hari ini, saya juga merayakan dengan istri, tapi dengan cara yang sederhana. Ya, saya tuh beberapa waktu yang lalu ingat-ingat sebelum lupa semua, saya biasanya kalau belanja ke Alfamart atau Indomaret, saya biasanya lihat ini jadwalnya belanja itu apa. Nah, saya pas lihat hari ini tandanya ada 2. Selain saya harus khotbah, juga tiba-tiba ada tanda hati itu muncul ketik-ketik gitu di kalender. Ya, berarti waktunya saya harus membelikan sesuatu untuk istri saya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Rumah tangga itu sebetulnya hal yang kecil aja bisa jadi hal yang luar biasa. Ya, saya hari ini tidak ngajak istri saya untuk spesial pergi keluar, ya, pacaran atau date gitu, enggak. Saya hanya waktu itu ingat saya belikan 3 batang coklat Silver Queen. Saya nggak sempat hias karena tugas khotbah banyak sekali. Saya harus nyiapkan 15 judul khotbah. Ya, saya hanya berikan gitu aja. Nih, selamat hari kasih sayang, ya. Hanya itu saja. Jawabannya yang bikin saya ini deg-degan Bapak Ibu. Ya, karena dia terima coklatnya, tapi di belakang ada jawabannya, gitu loh, ya kan? Ini yang merah-merah mana nih sayang? Loh, padahal itu kan Silver Queen yang saya belikan warnanya merah. Masih tanya yang merah-merah mana kalau sayang? Ya, ternyata yang ditunggu bukan coklat, ya, angpau ya. Iya, nah seperti ini Bapak Ibu ya, kita mau merayakan hari kasih sayang. Banyak anak muda merayakan sampai acaranya spesial, booking hotel. Hari ini hotel-hotel penuh-penuh itu, anak-anak muda-muda semua. Ya, dia mau hari ini tembak pacarnya supaya jadi kekasih hatinya dan segala macam. Ini banyak acara-acara seperti itu. Tapi izinkan saya kembali ke dasarnya lebih dahulu. Kalau kita merayakan hari kasih sayang, berarti kita mesti tahu dulu dari mana asalnya kasih sayang. Jangan sekedar merayakan tanpa tahu maknanya atau dari mana kasih sayang itu berasal. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan
1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 12. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca silih berganti. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil. Saya mohon Bapak Ibu semua dapat membaca ayat yang genap. Demikian kita silih berganti sampai tiba di ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 9. Oh, 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Jadi dari ayat bacaan tadi kita bisa tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih itu datangnya bukan dari perasaan kita, tapi dari Allah. Dari mana kita bisa tahu? Ketika Allah menciptakan manusia, itu kita diciptakan sebagai ciptaan yang paling tinggi, yang paling mulia, di mana kita diberi akal budi dan kita diberi sebuah keistimewaan, yaitu free will atau kehendak bebas. Ya, jangan salah loh Bapak Ibu, free will ini sangat luar biasa, merupakan keistimewaan manusia, karena hanya manusia yang punya free will. Tuhan yang mencipta seluruh dunia tidak memiliki free will atau kehendak bebas. Karena kalau Tuhan mau sakarepe dhewe, dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak maha adil. Kalau Tuhan melihat ciptaannya itu rusak karena jatuh dalam dosa, Tuhan milih untuk tidak mau menyelamatkan. Kalau Tuhan punya free will atau kehendak bebas, Tuhan bisa menyelamatkan, bisa tidak mau menyelamatkan. Tuhan tidak punya keistimewaan itu, karena di dalam Tuhan, pribadi Tuhan, karakter Tuhan, semuanya serba maha. Dia adalah maha kasih, dia adalah maha adil, dia adalah maha setia. Di dalam semua tindakannya, Allah itu adalah yang maha. Dia tidak memiliki free will, karena ketika manusia diciptakan dengan free will, manusia itu sudah disediakan segala macamnya ketika dia ditempatkan di Taman Eden. Dia tidak perlu mikir kayak kita hari ini, besok mau kerja apa, mau makan apa. Semua sudah tersedia. Tidak perlu mikir besok akan mati, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada mikir untuk mati, karena pada waktu itu memang tidak ada kata kematian. Jadi itu adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa, menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna, yaitu seturut, segambar dan serupa dengan Allah, diberi kehendak bebas, dipelihara dalam kasih karunia Allah. Sepanjang hari dalam hidup, manusia itu hanya merasakan kasih karunia daripada Allah. Tapi ketika manusia memilih mendengar dan melakukan satu suara lain di luar suara kebenaran firman Tuhan, maka manusia mati
bukan secara badani tetapi secara rohani, yaitu putusnya hubungan antara manusia dengan kasih karunia yang besar daripada Allah Bapa. Nah, untuk menggenapi maha adilnya Allah tidak bisa loh dengan menyebut aku berfirman, aku hapus dosa manusia. Karena kalau demikian setan akan protes pertama. Karena yang pertama dihukum adalah setan, bukan manusia. Setan akan berkata, kalau manusia diampuni dosanya, harusnya saya juga harus diampuni. Karena kalau tidak bisa, kalau Tuhan mengampuni manusia, tidak mengampuni setan, Tuhan tidak maha adil. Maka untuk keadilan yang paling tinggi, Allah harus membayar dengan menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menebus dosa manusia. Saya mendapatkan pencerahan dari pendeta senior yang mengatakan kejahatan atau kejadian yang paling terburuk yang ada di dunia ini, yaitu ketika manusia sebagai ciptaan Allah membunuh anak Allah. Itu adalah sebuah kejadian yang terburuk yang tercatat di sepanjang sejarah dunia. Bahkan firman Tuhan menyatakan ketika Tuhan hendak menyerahkan nyawanya, seluruh bumi ditutupi dengan kegelapan. Selama berapa lama? 3 jam. Dan di Lukas pasal ke-23, dan pada saat itulah tirai bait suci Allah terbelah menjadi 2. Itu adalah waktu yang paling buruk yang tercatat di sepanjang dunia. Tetapi kejadian yang paling hebat atau yang paling istimewa yang ada di dunia ini adalah ketika anak Allah mati menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia. Karena dengan karya penebusan itulah manusia dikembalikan kepada kasih yang semula. Ketika manusia diciptakan hidup penuh dengan kasih karunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kasih karunia itu terputus. Dan dengan matinya anak Allah, kasih yang semula yang disediakan oleh Allah itu kembali dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh setiap manusia. Melalui sebuah cara yang paling kejam sekalipun, Tuhan dapat merubah jalan yang paling hina menjadi jalan yang paling mulia, yaitu menyediakan jalan bagi setiap manusia yang percaya dan menerima anaknya yang tunggal, mendapat jalan untuk pergi ke surga. Itu adalah pencerahan yang saya terima, bicara mengenai kasih. Tapi firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan dengan jelas di ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kata mengenal ini saya sedang banyak sekali belajar soal ini. Karena pada waktu akhir nanti banyak orang tidak dapat masuk kerajaan sorga karena ternyata bukan dia tidak melayani Tuhan, bukan dia tidak mau hidupnya dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan menjawab, aku tidak pernah mengenal engkau. Di ayat ini kita bisa tahu barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita
belajar dari Alkitab, ketika mempersembahkan anak, yang tercatat adalah bapa orang beriman, yaitu Abraham. Ketika itu dia diminta untuk membawa anak perjanjiannya, bukan anak yang pertama, karena anak yang pertama yang lahir dari Abraham bukan anak perjanjian, karena ia adalah anak dari hawa nafsu. Tapi anak perjanjian adalah ketika Abraham dan istrinya sudah sama-sama tidak dapat bisa punya anak, tetapi anak itu tetap lahir sesuai dengan janji Allah. Bayangkan, nunggu sampai usia 100, istrinya sudah mati haid, punya anak satu, kalau mati nggak bisa balik, nggak ada gantinya. Tapi Tuhan bilang bahwa anakmu besok pagi persembahkan di atas gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Seketika dilakukan semuanya oleh Abraham. Sepersekian detik sebelum pisau itu menancap jantung daripada Ishak, Tuhan berfirman, jangan engkau bunuh dan apa-apakan anak itu. Kenapa? Walaupun Abraham membunuh Ishak karena mentaati perintah Tuhan, itu tetap tidak dapat menghapus dosa manusia. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia harus dilakukan secara langsung oleh Tuhan. Tahu kenapa Tuhan dimahkotai mahkota duri? Karena pada waktu Tuhan berkata, jangan engkau bunuh anak itu, seketika Abraham dan Ishak mendengar ada hewan yang terjerat tanduknya dengan ranting pohon. Dan bukankah mahkota duri itu kita lihat sekilas seperti ranting yang harus dipakai di atas kepalanya sendiri. Tahu kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Karena manusia jatuh makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Itu kenapa anaknya yang tunggal harus menggenapi semuanya itu, mati di atas kayu yang berasal dari pohon. Itu semua untuk menggenapi semua janji Allah, untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Masalahnya seringkali kita akan berkata, kasih itu ada dua hukum terutama. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segala kekuatanmu, segala akal budimu untuk Tuhan. Seringkali kalau kita bicara mengenai ini, yang muncul adalah sebuah lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Apakah itu? Apakah itu? Refrennya berkata apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, jadilah pelaku-pelaku firman. Tidak ada kata lain Bapak Ibu yang bisa mengekspresikan dan menjadi bukti kita mengasihi Tuhan selain kita melakukan semua perintah Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, maka kita hidup di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Hanya itu saja. Nah, bicara mengenai kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Biasanya ini ditujukan kepada orang yang paling kita kasihi, seperti hari ini. Ya, kita selalu akan mulai dengan yang istri lebih dahulu, karena firman Tuhannya di 1 Petrus 3 mulainya dari istri. Hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu. Baru ayat yang ke-7 paling terakhir dari perikop itu, hai suami, kasihilah istrimu, hormatilah mereka. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, seorang suami tidak akan menghormati istrinya kalau dia tidak mencintai istrinya.
Dan seorang istri tidak akan bisa tunduk kepada suaminya kalau dia tidak respect kepada suaminya. Kalau dia menganggap rendah suaminya, kata tunduk itu tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi adalah tanduk terus, ya. Setiap suami ngomong, buantah terus. Kenapa? Karena dia tidak respect. Bagaimana seorang laki-laki bisa di-respect sama istrinya kalau dia lebih mengasihi Tuhannya lebih dahulu? Karena di dalam takut akan Tuhan, segala takut yang lain itu akan ikut serta. Kalau hidup suaminya adalah seperti burung Raja Wali yang melindungi seisi keluarganya di bawah kepak naungan sayap kekuatan firman Tuhan, seluruh keluarganya akan merasakan suasana surga di dalam rumah mereka. Berapa banyak hari ini anak-anak yang broken home yang harus dilayani secara pribadi. Kepahitan mereka nomor satu adalah mereka tidak pernah dapat menemukan sosok ayah di dalam rumah mereka. Fatherless generation. Ini yang hari ini dihadapi seluruh dunia. Orang-orang sudah tidak peduli lagi, yang penting aku pulang bawa uang, seluruh keperluan keluarga tercukupi. Apakah demikian bisa membuat kita di-respect sama pasangan kita dihargai oleh anak-anak kita? Tidak, cari uang, kalau itu memang tugas tanggung jawabmu, lakukan itu dengan setia. Tapi ingat, di atas semuanya itu haruslah engkau memiliki sikap hati yang selalu takut akan Tuhan. Bukankah suami dijadikan Tuhan di dalam keluarga sebagai kepala? Tetapi kepala itu sama dengan mempelai dari Kristus, di mana Kristus yang harus jadi kepalanya. Suami ini tunduk sama Kristus. Jadi kalau suami minta istri tunduk, tapi dia melakukan di luar kebenaran firman, itu namanya tidak seimbang. Tidak pernah seimbang. Yang seimbang adalah laki-laki harus yang pertama takut akan Tuhan Allah. Seluruh keluargamu akan merasakan luar biasanya kasih Yesus. Istrimu tidak usah diminta, pasti akan tunduk kepada suami. Ya, jadi ini loh yang paling penting kita harus pelajari. Tetapi di dalam kasih terutama terhadap sesama, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih yang keluar dari hidup kita? Apakah setiap hari harus kita kasih kado? Ya, apalagi kalau ada yang ulang tahun, berarti wah nanti pimpinan Mandarin harus repot cari kue tar, ya kan? Cari kado buat ulang tahun. Apakah itu yang dikatakan kita mengasihi orang lain? Apakah harus demikian? Saya putarkan sebuah film. Ini memberkati saya. Film ini bercerita mengenai kasih. Karena di dalam kasih, syarat nomor satu adalah memberi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah giving. Kita lihat sama-sama. Ini bicara mengenai giving atau memberi. Seorang anak mencuri obat di toko obat. Tanya sama tetangga toko obat itu yang punya kedai makanan, apakah ibu Musa? Dibayar semua obat yang dicuri anak itu dan ditambahkan seplastik sup sayuran. Anak itu bingung sampai melihat dia tidak bisa ucap terima kasih. Dia lari karena saking malunya. 30 tahun kemudian ini yang terjadi. Bapak ini masih tetap jualan sup sayuran. Dan setiap orang yang tidak punya yang datang ke tokonya,
dia beri dengan cuma-cuma. Dia mengalami yang dinamakan stroke, sehingga harus dilakukan operasi di kepala untuk mengeluarkan darah yang menggumpal di kepalanya. Biayanya adalah 350 juta rupiah kalau dirupiahkan. Anaknya umum karena mereka tidak punya tabungan. Yang mereka punya hanya toko di mana mereka setiap hari berjualan makanan. Akhirnya dia memutuskan toko itu harus dijual. Tapi ketika pagi hari anak itu bangun dari tidurnya menjaga papanya yang sakit, dia menerima sebuah lembar surat yang berkata semua biayanya nol. Semua biaya itu sudah dibayar lunas 30 tahun yang lalu dengan 3 pack obat pereda sakit nyeri dan sebungkus sup sayuran. Anak yang ditolong oleh bapak tadi ketika dia mencuri obat sekarang menjadi dokter jantung yang terkenal. Ini selalu bicara mengenai kasih. Apakah engkau rela berbagi? Apakah engkau rela memberi tanpa berharap menerima balasan? Karena memberi adalah sarana komunikasi yang terbaik di dunia ini. Kalau kita mau mengasihi orang yang ada di sekeliling kita, mulailah dengan memberi. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada dalam hidupmu. Jangan engkau mengada-adakan yang tidak ada dalam hidupmu supaya engkau beroleh pujian dari orang lain. Pada akhirnya yang kau lakukan adalah mencobai Tuhan Allah. Lakukan itu karena yang ada padamu engkau rela bagikan dengan orang lain. Dan tujuanmu melakukan itu semua karena engkau sadar sebelum aku dapat memberi yang terbaik buat Tuhanku, Tuhan lebih dahulu memberi yang terbaik bagi aku. Banyak anak Tuhan yang menunggunya kapan saya diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, buat apa engkau memiliki dunia dan seluruh kemegahannya, tetapi jiwamu binasa. Yang diberikan Tuhan kepada setiap kita itu bukan berkat keuangan, tapi ada yang jauh lebih tinggi nilainya daripada itu. Kalau hari ini kita masih bisa duduk dengan enak, nafas tanpa membutuhkan alat bantu oksigen, bukankah semuanya itu adalah berkat yang luar biasa daripada Tuhan? Kalau hari ini engkau tidak sedang dalam keadaan susah dan tertekan, bukankah semuanya itu juga berkat yang luar biasa daripada Tuhan? Kalau hari ini mungkin engkau hanya melihat pertolongan yang kecil yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih dahulu baik kepada kita? Jangan melakukan segala sesuatu karena dorongan dari hatimu supaya aku diakui orang, supaya aku dilihat orang sebagai orang yang dermawan. Jangan takut hartamu habis dengan memberi. Saya belajar ilmu ekonomi 10 tahun di luar negeri. Setiap saya belajar dari orang-orang paling kaya di dunia, mereka tidak pernah berhenti memberi. Karena di dalam rumus mereka tidak ada orang yang menjadi miskin dengan memberi kepada orang lain. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita.
Firman Tuhan mengatakan, barang siapa memperhatikan orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang tidak mungkin berhutang kepada kita. Lakukan karena kita sadar betul Tuhan lebih dulu mengasihi kita, sehingga kasih Yesus akan terpancar dari hidupmu. Orang yang terdekat dengan engkau, orang yang jauh, keluargamu di tempat yang jauh, setiap kali mereka mendengar kesaksian hidupmu, apa yang kau ceritakan kepada mereka, mereka melihat Tuhan. Kepada orang yang tidak engkau kenal, ketika engkau berbicara menyaksikan kebaikan Tuhan, mereka melihat Tuhan. Itu berarti engkau membagikan kasih Yesus kepada orang-orang di sekelilingmu. Di sanalah engkau bukan hanya diberkati Tuhan, tapi hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah hari ini seluruh jemaat Madani dikasihi Tuhan, Amin. disayang oleh Tuhan. Amin. Saya udah mau main musik, kita nyanyikan sebuah lagu saudara. Sungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi harus berani melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mulai dari kamu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
kata-kata kami hamba percaya Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja. Kau akan terus mengingatkan akan kebenaran firman-Mu di dalam pendengaran dan hati kami. Dan Roh Kudus juga yang akan memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya. Sebelum kami mampu mengasihi Tuhan, Engkau lebih dulu buktikan Engkau mengasihi kami dengan sungguh-sungguh. Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kami, sehingga kami yang seharusnya mati menjadi hidup di dalam kebenaran janji. Dan itu adalah dasar dari hidup kami untuk kami mengasihi orang yang ada di sekeliling kami, mengasihi orang lain. Karena dengan demikian kami di dalam Tuhan dan kami mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah kami pulang membawa dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dan pada akhirnya Tuhan temukan kami sebagai pelaku-pelaku firman, sehingga hidup setiap anak-anak-Mu di Ibadah Mandarin sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang meninggalkan tempat ini. Kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan setiap hari. Tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di Ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Doa berkat saya serahkan pada Bapak. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang akan membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran mulai malam ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera Allah. Haleluya. Amin.